Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dwi Marga Retna. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan slide PowerPoint saja. Untuk memulainya, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share channel ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita membuat video pembelajaran, maka kita menyiapkan materi yang akan kita buat menjadi slide PowerPoint-nya. Kebetulan saya sudah membuat slide PowerPoint di sini. Nah, kalau ini yang slide pertama ini saya download gambar GIF atau gambar bergeraknya ya, 321 seperti ini. Boleh Bapak Ibu sesuaikan selera masing-masing bagaimana cara membuat slide PowerPoint-nya. Nah, bisa juga Bapak Ibu download ya di Google, itu banyak. Kemudian di sini saya mengambil contoh bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Ini materinya sesuai dengan yang diampu Bapak Ibu guru saja. Nah, kalau kita sudah selesai membuat slide dari awal sampai akhir, misal seperti saya sudah selesai saya buat slide-nya, maka langkah berikutnya saya akan menyisipkan suara saya dan juga video ke dalam slide-slide tertentu yang fungsinya untuk memperjelas bagian yang akan saya jelaskan kepada siswa. Nah, di sini saya akan memilih ya. Kita pilih yang pertama adalah file. Kemudian setelah file, kita pilih bagian yang ini, bawah ada export. Nah, setelah ini kita pilih bagian yang create a video. Pada bagian ini ada beberapa pilihan. Untuk pilihan pertama yang ada tanda panah ke bawahnya, kita tidak ubah. Kita mengubah yang bagian kedua, use recorded timings and narration. Nah, di sini kita pilih bagian karena kita akan menyisipkan sebuah suara, kemudian video, maka kita akan menggunakan yang ini. Record timings and narration. Oke, pada bagian ini akan diberikan suara ataupun video ataupun ada coretan tangan pada slide-slide yang kita inginkan, yang fungsinya untuk mempertegas atau memperjelas bagian yang kita berikan. Kemudian di sini untuk bagian pertama atau slide pertama saya akan melewatinya. Saya akan membuat atau menyisipkan suara pada slide kedua ini, yaitu bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana caranya? Misalkan di sini saya yang pertama akan menyisipkan sebuah suara. Nah, maka langkah pertama yang kita pilih adalah record. Di sini ada bagian kiri atas yang berwarna lingkaran merah ini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih. Di sini nantinya akan ada hitungan mundur mulai dari 3, 2, 1. Nah, pada bagian atau hitungan ke-1 ini Bapak Ibu itu sudah siap untuk memberikan suara kita supaya untuk direkam. Misalkan di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita pilih stop. Setelah kita pilih stop, maka akan muncul icon dari speaker seperti ini. Ya. Akan muncul speakernya, gambar speaker seperti ini. Nah, untuk mereply bagian suara tadi, kita cukup pilih atau klik tombol ataupun icon speaker ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita. Nah, kalau misalkan suara kita kurang pas atau belum sesuai yang kita inginkan, maka kita bisa membuangnya atau menghapusnya dengan cara kita pilih bagian atas yang tanda silang ini, kemudian kita pilih yang clear recordings on current slide. Di sini kita pilih. Nah, maka icon yang speaker tadi ini akan hilang yang Bapak Ibu ya. Misalkan kita akan menyisipkan sebuah video, maka kita akan mengaktifkan kameranya. Di sini turn camera on. Kita klik.
Nah, di sini sudah muncul video atau wajah kita pada kamera, tinggal kita sesuaikan posisi kita dengan posisi kameranya supaya pada videonya itu tidak tempang ya di sini ya. Maka kita pilih atur posisi kita di sini. Kemudian bagaimana caranya? Untuk merekam kita pilih record kembali. Di sini masih ada hitungan mundur Bapak Ibu. Jadi pada hitungan ke-1 kita posisi sudah siap untuk memberikan video. Misalkan di sini saya pilih ya. Kita pilih record bagian kiri atas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi IPA kelas 7 semester Gasal untuk bab yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ya, kita pilih tombol yang stop. Nah, kalau sudah, kita akan mereplaynya, bisa kita pilih yang bagian atas ini, ataupun kita klik yang icon video yang ini. Nah, kita pilih misalkan di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi IPA kelas 7 semester Gasal untuk bab yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita akan menuju slide berikutnya. Di sini untuk slide yang kedua. Untuk slide kedua saya akan memberikan efek atau memberikan sisipan suara karena di sini sudah ada beberapa kalimat yang di dalam text box ini, kemudian ada gambar, ini sudah penuh ya Bapak Ibu ya. Maka saya hanya akan memberikan efek suara saja. Maka di sini kita pilih yang ini, turn off dulu kameranya. Nah, pada bagian ini saya akan memberikan sisipan suara, maka di sini kita pilih yang record ini. Oke, kita mulai dulu dari pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Misalkan di sini ada sebuah helikopter, ada seekor orangutan, ada seekor burung merak, dan sebuah tas. Manakah yang termasuk suatu benda? Betul sekali, yang termasuk suatu benda adalah helikopter dan sebuah tas. Lalu, manakah yang termasuk suatu makhluk hidup? Tepat sekali, yang termasuk suatu makhluk hidup adalah seekor orangutan dan burung merak. Kemudian kita stop. Nah, di sini pada bagian kanan pojok bawah ini ada icon speaker ya, yang sudah kita rekam tadi, bisa kita replay kembali, misalkan di sini. Oke, kita mulai dulu dari pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Misalkan di sini ada sebuah helikopter, ada seekor orangutan, ada seekor burung merak, dan sebuah tas. Manakah yang termasuk suatu benda? Betul sekali, yang termasuk suatu benda adalah helikopter dan sebuah tas. Lalu, manakah yang termasuk suatu makhluk hidup? Tepat sekali, yang termasuk suatu makhluk hidup adalah seekor orangutan dan burung merak. Jadi pada slide yang ketiga ini, saya sudah selesai menyisipkan sebuah suara, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini saya sudah menyisipkan sebuah video. Misalkan di sini kita putar kembali. Jika tadi kita bisa memisahkan mana yang termasuk suatu benda dan mana yang termasuk suatu makhluk hidup, maka
kita akan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, yaitu bernapas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Dan yang kedelapan adalah ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Oke, itu tadi adalah kita menyisipkan sebuah video. Kita sesuaikan saja dengan masing-masing slide kita, mana yang akan kita tekankan, apakah hanya dengan menggunakan suara atau hanya menggunakan video. Nah, kebetulan di sini saya ada slide yang menggunakan, saya menyisipkan sebuah coretan. Nah, pada bagian yang bagian ini saya menyisipkan suatu coretan. Kita hanya memerlukan ini yang pen, bagian pen. Kemudian kita klik, kita atur warna yang kita inginkan. Misalkan di sini ada warna merah, kuning. Nah, misal di sini saya menggunakan warna merah. Nah, kita berikan coretan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebetulan di sini saya memberikan coretan pada bagian ini yang merah ya. Nah, misalkan di sini juga ada, saya memberikan coretan ini untuk mempertegas pertumbuhan adalah, nah misal ya. Kemudian saya akan menghapus coretan yang ini, maka kita pilih bagian yang tanda penghapus yang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik pada bagian yang akan kita hapus. Oke, seperti ini, kita klik kembali. Oke. Kalau sudah, kita teruskan sampai ke bagian akhir. Kita akan menyimpannya itu dalam ini bentuk video, maka di sini ada pilihan create video, maka kita pilih yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini akan ada proses, misalkan di sini akan kita beri nama video kita, misalkan bab 2. Ini bab 2 misalkan. Kemudian di sini sudah ada save as tipenya ini MP4 file video ya. Nah, kemudian di sini kita save. Nah, ini ada prosesnya. Di sini adalah proses dari creating video bab 2. Ini membutuhkan beberapa waktu. Membutuhkan waktu untuk menyimpannya. Kalau sudah tersimpan, itu biasanya akan tersimpan di dokumen kita dalam bentuk MP4-nya itu tadi. Oke, di sini misalkan sudah selesai ya. Ini bentuknya sudah MP4 tadi. Nah, ini adalah hasil dari slide PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi IPA kelas 7 semester dasar bab kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita like dan subscribe channel ini. Selamat belajar. Nah, ini bentuknya sudah video ya Bapak Ibu ya. Ini tadi. Kita mulai dulu ya dari pengertian klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Misalkan di sini ada sebuah gambar dari helikopter, seekor orang utan, ada seekor burung merak. Betul sekali, yang termasuk suatu benda adalah sebuah helikopter dan sebuah tas. Lalu, manakah yang termasuk suatu makhluk hidup? Tepat sekali, yang termasuk makhluk hidup adalah seekor orang utan dan burung merak.
Jika tadi kita bisa. Oke, ini tadi adalah contoh dari video yang sudah kita buat dengan cara mengekspor dari slide PowerPoint kita menjadi video pembelajaran. Nah, di sini sampai selesai ini adalah contohnya tadi ya Bapak Ibu ya. Semoga tutorial saya ini dapat membantu Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran. Jika memang bermanfaat, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan. Dan saya mohon untuk like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.